Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Selamat datang di generasi 7 Toyota Kijang. Dan menurut kami ini adalah Toyota Kijang yang paling revolusioner karena banyak sekali hal yang sudah biasa ada di Kijang tergantikan di mobil ini dengan teknologi yang lebih baru. Inilah Toyota All New Kijang Innova Zenix. Kalau Anda berpikir perubahan di Kijang generasi ke-7 ini hanya bersifat evolusi, itu tidak benar. Karena menurut kami ini bagaikan revolusi untuk sebuah Kijang. Yang pertama, dia tidak lagi menggunakan leather frame, tapi sudah menggunakan bodi monokok. Kemudian penggerak tidak lagi menggunakan penggerak belakang, tapi sekarang menggunakan penggerak depan. Mesin tidak ada lagi varian diesel, yang ada hanya bensin dan bensin dengan penggerak hybrid. Jadi banyak sekali yang berubah dari mobil ini, bukan hanya penggeraknya tapi juga rancang bangunnya. Sekarang kita akan lihat satu persatu lebih detail untuk mengenal lebih jauh tentang Innova Zenix. Di belakang saya ini adalah yang tipe V. Jadi ada 3 varian dari Innova Zenix yaitu Q yang paling tinggi, V yang di tengah, kemudian G yang paling rendah. Dan masing-masing dari trim tersebut memiliki 2 varian mesin, yaitu bensin 2000 cc dan hybrid generasi kelima 2000 cc yang nanti akan kita bahas lebih lanjut mesinnya. Artinya ini pertama kalinya Toyota untuk semua trimnya di satu model menyediakan varian hybrid. Harganya, mobil ini bervariasi dari 400-an juta kecil hingga 611 juta rupiah. Anda bisa lihat di sini harga persisnya, artinya rentang harganya lumayan jauh. Dan dengan 400 jutaan Anda sudah bisa mendapatkan Kijang terbaru, tapi dengan 600 jutaan Anda bisa mendapatkan tipe termewah dengan mesin hybrid. Yang tipe termewah itu nanti ada di dalam, nanti kita juga akan lihat bedanya yang tipe termewah itu. Nah, mobil ini juga bisa Anda cari di Seva, dan Anda juga bisa melakukan pembelian di sana karena lewat Seva semuanya dijamin sat-sat. Sekarang kita bicara desainnya dulu. Desainnya berubah total, walaupun memang ada sedikit guratan lampu yang agak mirip dengan Innova sebelumnya, tapi dia lebih membulat, dia lebih gagah, dia terlihat lebih bundar-bundar ya, lebih berkurva-kurva gitu. Dan memang mobil ini desainnya itu dibuat menyerupai SUV. Padahal sebenarnya dia adalah MPV, tapi dibuat menyerupai SUV. Begitu yang dibilang oleh Chief Engineer-nya. Anda bisa lihat di sini lampunya untuk tipe tertinggi ini lampunya sudah LED, nanti kita bisa lihat. Dan model yang ada di sebelah saya ini yang sudah dilengkapi dengan body kit dari Modelista. Ini adalah tipe V hybrid. Dari samping, nah Anda bisa melihat guratan-guratan desainnya ini. Garis-garis tarikan desainnya, kemudian over fender belakangnya yang gembung, dan itu menciptakan mobil ini seperti lebih padat, lebih berisi. Kemudian kalau kita ke bagian belakang, Anda bisa lihat ini ada kemiripannya dengan Land Cruiser baru ya, bentuk lampunya ini mirip-mirip Land Cruiser baru, jadi bentuknya rapi, dan Anda tidak akan salah bahwa ini adalah Kijang baru karena sangat berbeda dibandingkan model sebelumnya. Kemudian untuk ban yang tipe V dengan hybrid ini memiliki ban 215 rasio 60 dengan 17 inci. Rem cakram juga sudah hadir di keempat roda. Sebelum kita lihat bagian dalamnya, kita lihat dulu mesinnya. Nah, apakah varian hybrid ini bisa menggantikan diesel? Well, biasanya orang membeli diesel karena torsinya besar, bensinnya hemat. Itu sudah bisa dilakukan oleh hybrid, bahkan dengan getaran dan suara mesin yang jauh lebih halus. Apalagi yang hybrid ini bisa berjalan hanya dengan mode elektrik. Kijang Innova Zenix memiliki 2 mesin baru total di tiap variannya.
Mesin pertama merupakan varian baru 2000 cc 4 silinder dual VVTi yang menghasilkan tenaga 174 PS dan torsi 205 Nm. Sedangkan pilihan mesin kedua adalah yang istimewa, yaitu sebuah unit hybrid generasi kelima Toyota. Mesin 2000 cc yang digunakan menghasilkan tenaga 152 PS dan torsi 187 Nm. Angka yang lebih kecil dibandingkan versi non-hybrid, tapi jangan lupa masih ada motor elektrik yang menambah tenaga 113 PS dan torsi 206 Nm lagi. Secara total, mesin hybrid ini memiliki tenaga kombinasi 186 PS. Walaupun Toyota tidak menyebut figur torsi gabungannya, tapi kami rasa bisa di atas 300 Nm. Dan ini membuat Innova Zenix Hybrid adalah kijang dengan mesin paling bertenaga yang pernah dibuat. Dan rasanya yang paling irit juga. Kedua pilihan mesin itu menyalurkan tenaga ke dua roda depan lewat transmisi CVT yang bisa dipindahkan secara manual 6 speed. Bagaimana dengan varian manual? Tidak ada lagi di kijang terbaru ini. Oh iya, kehadiran mesin hybrid ini juga sekaligus menggantikan varian diesel yang tidak lagi dijual di tanah air. Bukan hanya meninggalkan sasis leather frame yang memang sudah terbilang kuno, kijang Innova Zenix ini juga mengadopsi platform TNGA-C yang serupa dengan Toyota Foxy. Hal itu akan memperbaiki pengalaman berkendaranya sekaligus meluaskan kabin mobil ini. Hasilnya bukan saja lebih lega dan diklaim lebih stabil, tapi mobil ini walaupun dimensinya membesar, bobotnya 170 kg lebih enteng dibandingkan generasi sebelumnya. Anda akan kaget melihat betapa royalnya Toyota memasukkan fitur di sebuah Toyota Kijang yang saat lahir pertama 45 tahun lalu hanya merupakan kendaraan bermotor niaga sederhana. Tapi kini Kijang berubah menjadi kendaraan yang sangat modern. Hampir seluruh fitur terkini hadir di mobil ini, seperti panoramic roof, Toyota Safety Sense 3.0 termasuk pre-collision system, dynamic radar cruise control, lane departure alert, lane tracing assist, dan automatic high beam. Kemudian di seluruh varian juga hadir electric parking brake dan rear seat entertainment 10 inci untuk tipe Q dan V. Bahkan untuk Q Hybrid terdapat jok individual dengan ottoman elektrik yang pasti lebih nyaman untuk perjalanan jauh. Ambient slide juga hadir di kijang terbaru ini, kemudian instrumennya sudah digital, konektivitas terkini seperti Apple CarPlay dan Android Auto juga sudah hadir, bahkan ada fitur T-InTouch yang bisa mengkoneksikan antara mobil dan handphone Anda dan bisa digunakan untuk berbagai hal termasuk mencari mobil Anda jika hilang. Hebatnya, dengan fitur yang sangat lengkap itu, Toyota masih bisa mempertahankan lokal konten sebanyak 65% di tipe normal dan 60% di tipe hybrid. Kijang Innova Zenix juga sudah dilengkapi dengan disc brake 16 inci di seluruh rodanya, fitur ABS, EBD, dan brake assist. Sensor parkir juga terdapat di semua model, dengan model QHV ditambahkan corner sensor. Pada saat parkir mundur juga ada kamera parkir di seluruh tipe yang ditambah panoramic view monitor untuk model Q Hybrid. Vehicle Stability Control dan Hill Start Assist juga sudah menjadi fitur standar di mobil ini. Bahkan di kijang Innova Zenix tipe tertinggi ada sebuah stiker yang menyatakan bahwa mobil ini memiliki voice command untuk membuka bagasi. Jadi bisa dibilang kijang Innova Zenix ini memiliki fitur-fitur terkini dan merupakan kijang yang paling lengkap fiturnya di antara seluruh generasi kijang. Bahkan kalau kijang terkesan konvensional dengan fitur, Innova Zenix ini berani menggunakan fitur-fitur yang bahkan baru ada di mobil kelas di atasnya. Walaupun dari luar terlihat seperti lebih kompak, ternyata secara dimensi kijang baru ini membesar. Ia lebih panjang 20 mm, lebih lebar 20 mm, dan wheelbase-nya memanjang secara masif yaitu 100 mm. Kemudian, engineer dari Toyota juga memendekkan overhang di depan dan belakangnya sehingga mobil ini akan memiliki pengendalian yang di atas kertas seharusnya lebih baik. Untuk ground clearance sendiri tetap sama di 185 mm. Dengan dimensi bertambah serta format penggerak front wheel drive, tentunya ini akan membuat kabin semakin lapang.
Apalagi sekarang tidak ada channel drive shaft yang mengganggu di tengah kabin. Kunci pengembangan penting lainnya berada di buritan kabin. Bangku baris ketiga Innova dapat diduduki oleh 3 orang dengan baik berkat headroom 1225 mm. Ruang kepala tetap 12 mm namun postur duduk yang lebih baik dan ruang kaki lebih lega menambah kenyamanan penumpang. Selain itu, ruang bahu lebih lega dan jarak antar armrest sekarang lebih lebar 22 mm dibandingkan Kijang generasi sebelumnya dan sanggup mengakomodir 3 penumpang dengan baik. Untuk tipe teratas dari Kijang Innova Zenix ini juga sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag untuk keselamatan penumpang di dalamnya. Dengan penambahan dimensi, otomatis bagasi juga membesar dalam keadaan 3 row tegak. Dia masih bisa memuat 2 koper medium. Dan kalau misalnya Anda masih kurang space-nya, Anda tinggal lipat seperti ini dan jok baris ketiga ini akan melipat secara rata. Kijang walaupun sudah menjadi monokok dan sudah menjadi modern, tapi tidak melupakan akarnya sebagai mobil yang praktis dan lega. Satu lagi, untuk tipe V dia tidak bisa narik sendiri, tapi untuk yang tipe Q dia sudah dilengkapi dengan vakum. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita semua, bagaimana rasanya dari Kijang Innova Zenix ini, dan langsung saja kita kendarai. Oke, ini pertama kalinya Kijang Innova Zenix ini bisa dites, dan dari posisi berkendara ini ergonomis karena dia bisa diatur tilt dan teleskopik, kemudian instrumen parsial digital yang tipe V ini, dan ada energy meternya. Oke, sekarang kita mulai berjalan. Dan ini kita berjalan dengan mesin mati karena ini adalah yang hybrid. Nggak pernah seumur hidup saya nyetir Kijang jalan mesinnya mati, kecuali jalanannya turun. Nah, ngomong-ngomong jalanan turun, sekarang kita lewat jalan yang menurun, dan di sini terjadi regeneratif braking. Jadi dia menangkap energi kinetik dari mobil untuk diubah menjadi listrik dan dikembalikan ke baterai. Bantingannya ini baru di jalan pelan ya, itu terasa dewasa. Dan ini saya juga bawa anak-anak auto driver di belakang, ada Sony, ada Awi, duduk sampai row ketiga. Nah, sebelum kita bikin impresi tentang jalannya, gimana di belakang? Empuk kata Awi sama Adit. Adit itu 178 tingginya. 177 juga? Oh, nyamain gue loh. Oke, 177 di paling belakang masih ada space buat kaki? Ada. Masih ada sisa berapa space-nya? 2 jari lah, Mas. 2 jari, oke. Tapi bisa gue aja. Nah, di depannya Adit itu ada Sony. Sony tingginya 17 berapa, Son? 170. 170. Masih sisa berapa, Son? Ke sini. Ada, ini gue majuin paling maju ada 5 cm. Masih ada 5 cm lagi, paling maju ya. Dan ini di depannya Sony itu ada saya, dan ini posisi berkendara ideal. Artinya memang benar penambahan dimensi dan platform baru TNG AC membuat kabin ini menjadi lebih lega. Kemudian desain interiornya juga saya suka, dia sudah modern ya, dengan transmisi itu diletakkan di bagian atas, kemudian USB juga USB-C, bukan futuristis bagian instrumennya, kemudian dashboardnya, tapi terasa up to date dengan kemajuan zaman. Saya actually lebih suka lihat dalamnya dibandingkan tampang depannya. Kalau frontal, kalau dari eksteriornya itu agak kurang Kijang gitu ya, apalagi yang kalau dari frontal seperti ini kelihatannya. Bahkan ada beberapa yang bilang kok seperti Avanza ya. Ya mungkin memang ada garis desainnya gitu ya, tapi kalau di dalam ini lega dan terasa cukup modern. Setirnya enteng, jadi definitely kalau misalnya mau digunakan oleh Anda yang wanita, ini akan sangat enteng untuk meliuk di jalan. Secara signifikan lebih enteng dibandingkan Kijang Innova generasi sebelumnya. Seperti saya informasikan tadi, versi yang hybrid ini memiliki torsi yang lebih besar dibandingkan versi yang bensin. Artinya dia akan memiliki akselerasi yang lumayan sigap, tapi sekarang kita masih agak macet. Kalau misalnya kita gas, ya
terasa. Sebelum mesinnya menyala itu ada kick dari motor elektriknya yang membuat torsinya ini sudah terasa sejak putaran bawah, karena torsi dari motor elektrik itu cenderung lebih instan. Dan kami belum melakukan pengetesan konsumsi bahan bakar, tapi dari klaim Toyota, mobil ini bisa melaju dengan konsumsi bahan bakar di kisaran 20 km per liter. Itu angka yang tadinya hanya ada dalam mimpi kalau kita mengendarai sebuah Kijang. Kijang bisa 120 itu tidak pernah terjadi. Dan rasanya klaim itu masuk akal karena ini adalah hybrid generasi kelima. Artinya secara kerja itu mirip dengan Toyota All New Prius. Prius paling baru yang itu juga sudah generasi kelima. Sedangkan untuk hybrid generasi keempat saja ketika dipasangkan di Toyota Corolla Cross, dia bisa menghasilkan konsumsi bahan bakar di dalam kota itu bahkan di atas 20 km per liter. Jadi rasanya klaim dari Toyota itu masuk akal, walaupun nanti akan kami buktikan sendiri pada saat kami mengetes mobil ini dalam jarak jauh. Nah, ini bukan cuman suspensinya yang empuk ya, tapi body rollnya juga lebih sedikit. Nah, itu kita coba gajrukan yang keras dengan beban penuh itu juga tidak sampai mentok. Nah, itu salah satu keunggulan dari mobil yang dibangun dengan platform TNGA, karena TNGA itu merendahkan bagian center of gravity-nya, jadi bisa menghasilkan bantingan yang nyaman tapi tetap stabil. Sekarang kita kembali keluar. Oke, thank you. Nah, bagaimana impresi duduk belakangnya? Sekarang kita dengar saja review dari Adit. Ini saya sudah berada di baris kedua dari Kijang Innova. Zenix ya, hampir lupa nama belakangnya. Itu saat berjalan mobil ini di kecepatan rendah sekalipun itu halus banget, benar-benar berbeda dibandingkan yang chassis leather frame. Benar-benar tidak ada getaran sama sekali, benar-benar kualitas berkendara jauh lebih baik. Saya belum berkendara, tapi ketika di belakang ini rasanya enak banget, nggak bohong. Kemudian baris keduanya juga ini terasa dia memang lebih leluasa dibandingkan generasi sebelumnya yang masih menggunakan leather frame. Legroom ini lega sekali, benar-benar lega. Apalagi dia ditambah karena dia sudah monokok dan dia sudah berpenggerak front wheel drive, dia tidak ada lagi tunnel di bagian tengah yang untuk kopel, maksud saya dia masih ada knalpot tapi tidak ada terowongan untuk kopel untuk penggerak roda belakang. Ini luar biasa, dan ini yang merupakan tipe V ya, bukan tipe tertinggi. Jadi joknya seperti ini, masih berbahan fabric, belum berbahan kulit, tapi rasanya tipe V ini juga sudah enak sekali. Kemudian tipe V juga sudah mendapatkan TV dan RSE, maksud saya Rear Entertainment di bagian belakang ini, dan dia memang berbeda dengan milik Foxy. Dia lebih fiturnya lebih kayak ada aplikasi yang bisa menyetel Netflix, Spotify, dan YouTube yang terintegrasi dengan smartphone. Nice, ini benar-benar perubahan yang revolusioner di sebuah Kijang Innova. Kemudian untuk double blower dia ditempatkan di bagian atas, di bagian atap, di bagian kanan dan kiri ada 4 buah. Ini mirip dengan Pajero Sport sebenarnya konsepnya. Kemudian ini ada ambient light yang ketika di malam hari dia menyala menjadi menambah aura kemewahan di dalam kabinnya, plus dia ada panoramik tentu untuk tipe V. Ini juga menambah kelegaan dan menambah kesan mewah di ruang kabinnya. Kemudian untuk maju mundurnya, ini masih bisa mundur lagi ternyata. Luar biasa, ini benar-benar lega, benar-benar leluasa, lapang, dan bisa juga direbahkan. Beda banget dibanding yang versi leather frame. Kemudian suspensi ini rasanya untuk baris bagian belakang ini, tadi saya sudah bilang bahwa rasa berkendara itu lebih halus. Dia tidak ada getaran-getaran khas leather frame ya. Dan suspensi itu juga nyaman, empuk. Sebenarnya di Kijang Innova yang masih menggunakan chassis leather frame itu
memang ya ada hasil leather frame itu berupa getaran, berupa limbung segala macam. Tapi untuk sebuah leather frame itu sebenarnya sudah cukup nyaman karena dia mungkin down clearance tinggi, tidak dibuat tinggi seperti SUV gitu. Jadi rasanya pas-pas aja. Tapi kita nyoba yang ini, yang monokok, yang sudah TNGAC, nyaman sekali ini belakangnya. Anda mesti coba dan mungkin saya bisa menjelaskan lebih lengkap lagi ketika sudah menggunakan mobil ini, sudah tes jangka panjang dengan Kijang Innova Zenix ini. Well, harus diakui Toyota Kijang Innova Zenix terbaru ini banyak keunggulannya dan Anda bisa mencari mobil ini, bisa menemukan mobil ini di Seva ID. Dan Anda juga bisa melakukan pembelian di sana karena lewat Seva semuanya dijamin sat-set. Jadi jangan lupa Anda klik like, bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Nggak sabar rasanya nyoba mobil ini dalam jangka panjang untuk tahu impresinya, performanya, bagaimana ketika dipakai sehari-hari di jalan, dan apa saja kelebihan serta kelemahannya. Tunggu sampai kami mendapatkan unit test mobil ini untuk jangka panjang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.